Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noris Mulyanugraha, nomor NIM 10 22 12 57, Prodi Akuntansi Karyawan atau Non-Reguler, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Agama 5. Nah, untuk materi pembahasannya, yang pertama ada Marifatul Insan, dan untuk kedua ada Tafkikatul Insan. Untuk ketiga ada Hakikatul Insan, dan yang keempat ada Nafsul Insan. Untuk yang pertama, Marifatul Insan. Pengertian manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Asal pencipta manusia. Tanah. Manusia tercipta dari tanah. Untuk ayatnya yang berbunyi wa id qala rabbuka lil malaikati inni kholikul basra min solsoli min hammaim masnun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Surat Al-Hijj ayat 28. Asal pencipta manusia. Ruh. Ruh adalah merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksentrisinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Unsur manusia. Yang pertama ada kolbu atau hati. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seorang. Kedua, bebas memilih. Akan tetapi, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, atau taat kepada Allah, atau mau belok, ingkar kepada Allah. Ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Amanah manusia. Amanah al-ibadah atau yang disebut ibadah. Manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa atau dosa. Untuk materi pembahasan kedua yaitu Tafkikatul Insan. Potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi yang dimiliki manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk yang pertama ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah, laku, dan perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Kedua, al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Ketiga, al-hianat. Bagi manusia yang memiliki sifat hianat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabkan dan menghinakannya. Untuk materi pembahasan yang nomor 3 yaitu Hakikatul Insan. Sifat yang dimiliki manusia terdapat 4, yaitu untuk yang pertama ada alal fitrah, kedua lemah, ketiga fakir, dan keempat bodoh. Dimuliakan. Manusia adalah salah satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya. Di antaranya, pertama dengan ditiupkannya ruh, kedua memiliki keistimewaan, ketiga ditundukkannya alam padanya. Dibebani. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya,
Pertama ibadah dan kedua khilafah. Khalifatul fi ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi. Membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, dan fasik dan meninggalkan kalimat Allah. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun diberi kepada Allah Subhanahu wa taala apakah memilih al-imam atau al-kufru. 1. Balasan atau pertanggungjawab. 2. Berakibat surga. Dan yang ketiga neraka. Untuk materi pembahasan nomor 4 ada nafsul insan. Jiwa. Nafs atau jiwa adalah diri manusia untuk sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri sendiri. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, demi jiwa serta penyempurnanya, yakni menciptakannya yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya dia mengarahkan kepada kekajian dan ketakwaan. Terima kasih untuk pembahasan UTS Agama 5. Mungkin hanya sekian saja jawaban dan pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.